Tak disangka, tiba-tiba burung celepuk datang menyergapnya. Rupanya kelincahan si tikus tak sebanding dengan kecepatan terbang dan sergapan si burung celepuk. Aduh, kalau begini sih tentu susah lolos dari cengkraman cakarnya. Cakar si burung celepuk memang sangat kuat dan tajam. Dengan naluri buasnya, sekali terekam, ia mampu membuat mangsanya lumpuh tak berdaya. Tajam kukunya tentu mampu mengoyak daging dan otot korbannya. Si celepuk memang termasuk hewan nokturnal, alias aktif di malam hari. Tapi bukan berarti ia tidak bisa berburu di terang hari. Otan ingat sekarang, burung celepuk memang punya pendengaran yang tajam. Rupanya tadi ia telah mengetahui keberadaan tikus yang keluar dari serasa pohon. Otomatis ia langsung sigap mengikuti gerak sasarannya. Penglihatannya juga sangat tajam. Kalau mangsa sudah diketahui keberadaannya, pantang lolos dari intaiannya. Wush! Dan kena deh. Hanya dalam sekali sergap, si mencit malang ini langsung masuk ke dalam menu makannya hari ini. Mungkin begitulah rantai makanan di alam. Otan ikutan bersedih untuk si tikus. Mana Bu? Di mana Bu? Wah, ada kakak-kakak yang bawa burung hantu. Mana Bu? Mana Ibu? Mana Ibu? Mana? Bu, pakai owl saya. Asik, kakak dan si burung hantu mau tolongin si Bibi. Ayo sob, tunjukkan aksimu. Agar tikus itu tidak mengganggu para petani lainnya. Hebat banget sih kamu, sob. Teman-teman, kalian pasti sudah kenal kan dengan Sobat Otan yang kece ini? Nah, Sobat Otan ini masih sepupuan sama si celepuk tadi. Betul, dia adalah burung hantu Tito Alba, atau biasa dikenal juga dengan Barn Owl. Walaupun muka dan tingkah lakunya terlihat menggemaskan, namun si Tito ini termasuk pemburu ulung loh. Ya, seperti yang tadi di sawah itu, teman. Makanya, si Tito Alba ini sering dimanfaatkan untuk menangkap tikus yang jadi hama sawah petani, teman. Tito Alba ini termasuk hewan yang banyak digemari oleh penghobi. Ini karena bentuk wajahnya yang menyerupai bentuk hati atau love. Ada lagi nih Sobat Otan yang masih keluarga burung hantu. Perkenalkan, dia adalah Spotted Wood Owl, atau yang banyak memanggilnya Strix. Sobat Otan yang satu ini termasuk ke dalam spesies burung hantu yang berbadan besar. Bisa mencapai 47 cm. Burung hantu terkenal sebagai hewan penyergap. Walau Sobat Otan satu ini tidak cepat, tapi dia mempunyai kelebihan lainnya loh. Yaitu bisa terbang dalam senyap. Saat terbang, burung hantu hampir tidak mengeluarkan suara kepakan sayapnya. Sehingga mangsanya tidak mengetahui kehadirannya. Inilah kemampuan burung hantu yang paling istimewa, teman. Oh iya, untuk membuktikannya, Otan sudah menyiapkan kapuk di atas lintasan terbang nih. Kita lihat apa yang akan terjadi dengan kapuk ini jika burung hantu terbang di atasnya.
Oke, ready, get set, go! Luar biasa, teman. Kepakan si burung hantu ternyata tidak membuat kapuknya berhamburan. Hanya sedikit kapuk yang berterbangan. Padahal bentangan sayapnya juga terbilang panjang, mencapai 3 kali ukuran tubuhnya, teman. Lalu apa yang akan terjadi dengan kapuk jika burung lain yang terbang di atasnya? Yuk kita lihat, teman. Otan sudah undang nih si predator udara yang terkenal di seluruh dunia. Mari kita sambut burung elang. Kamu sudah siap? Otan hitung ya. 1, 2, 3, go! Tuh kan, kapuknya berantakan. Jumlah kapuk yang berhamburan jauh lebih banyak, teman. Ini karena burung elang mengepakkan sayapnya lebih cepat daripada kepakan si burung hantu. Terbukti sudah kalau si burung hantu ini adalah penerbang yang handal tanpa suara. Hebat banget kamu, Sob. Kakak ini mau ngapain sih? Ke dalam hutan sendirian? Nggak takut apa? Shh, dengarkan suara si toke. Ada juga kepercayaan kalau suara toke bisa diartikan dengan hal mistik. Mitosnya, kalau mendengar suara toke seperti itu tandanya ada makhluk halus di sekitar kita. Kalau suaranya terdengar jelas, itu tandanya mereka berada jauh dari kita. Tapi sebaliknya, kalau suara itu terdengar semakin jauh, tandanya dia semakin dekat dengan kita. Toke dan suaranya memang kerap dihubungkan dengan kepercayaan dan mitos yang menyebar di sebagian masyarakat Indonesia, teman. Hingga sekarang, banyak sekali orang yang masih percaya tahayul seperti ini. Mulai dari pertanda nasib buruk, pertanda kehadiran makhluk gaib, sampai ada juga yang percaya kalau hewan ini mampu menangkal bala. Otan kasih contoh. Misalnya saja, bagi sebagian orang suku Jawa, mereka percaya bahwa suara toke dikaitkan dengan mitos sebagai pertanda hoki atau suatu petaka. Berdasarkan primbon Jawa, bahkan jumlah bilangan toke ada maknanya loh. Ada yang bermakna baik dan juga tidak baik. Tapi Otan penasaran deh, di zaman modern seperti sekarang, teman-teman di rumah masih ada yang percaya nggak ya dengan hal-hal seperti ini? Loh, ada apa ini? Kok kalian pada nyebut miskin kaya gitu? Kalian nebak apa emangnya? Sebentar. Otan kok dengar suara toke? Hei, anak-anak Indonesia penerus bangsa. Kalian bukan lagi nebak masa depan dari jumlah suara tokenya kan? Nggak bener ini. Ingat ya teman, ini tuh cuma mitos. Dan akhirnya jadi mainan bercandaan aja loh ya. Nggak ada sejarahnya suara si toke jadi ramalan nasib. Apalagi penentu miskin atau kaya rezeki seseorang. Sebetulnya banyak sekali masyarakat di pelosok Indonesia yang sering percaya berbagai mitos salah tentang si toke ini, teman. Tapi kalau Otan sih percaya kalau bunyi toke merupakan suatu isyarat alam. Misalnya saja musim kawin dan sebagainya. Toke biasanya hanya berbunyi di alam liar. Kalau di kandang ternak, mereka malah jarang berbunyi. Di alamnya mereka adalah hewan yang penyendiri alias soliter.
Mereka lebih suka menyendiri pada saat berburu mangsa atau juga mengembara. Makanya, tokek hanya akan bersuara untuk mengundang lawan jenisnya ketika masuk waktu berkembang biak. Walah, ternyata benar. Hanya untuk menarik pasanganmu aja ya, Sob. Cie, cie. Akan mitosnya, tokek juga dipercaya dapat menyembuhkan segala macam penyakit tuh teman. Seperti penyakit kulit, asma, dan juga dapat meningkatkan stamina tubuh. Nggak cuma itu, harga jualnya yang tinggi membuat banyak orang jadi ingin memburunya. Hal inilah yang membuat tokek rumah atau gecko-gecko mulai masuk ke daftar Appendix 2 atau daftar spesies yang tidak terancam kepunahan tapi mungkin terancam jika perdagangan terus berlanjut tanpa pengaturan. Ya, maklum saja. Karena khasiat tokek ini, mereka akhirnya jadi buruan banyak orang untuk diekspor sampai ke Cina. Yang paling aneh, banyak yang percaya kalau tokek bisa berharga triliunan rupiah. Tentu saja ini adalah hoax level kadal-kadalan. Semua karena orang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan berita kalau tokek berukuran raksasa sebesar guling begini laku miliaran rupiah. Makanya masyarakat jadi latah memburu si tokek demi mencari ukuran jumbonya. Sejatinya si tokek berjenis gecko-gecko ini hanya akan tumbuh maksimal hingga berukuran 40 cm saja teman. Jadi tokek yang ada di dalam foto tadi kemungkinan adalah kadal tegu atau biawak yang diberi kostum buatan berwarna mirip si tokek. Kelewatan! Tokek yang tidak bersalah jadi difitnah. Dan akhirnya diburu besar-besaran hingga populasi mereka di alam terancam. Ya ampun, itu tokek toh. Astaga, malang sekali nasib kamu, Sob. Hei, bubar! Ini bukan maling ayam kok. Gak usah dikerubungin gitu dong. Kasihan sekali kamu, Sob. Ya ampun, bukan cuma fisik tokek yang cedera, tapi mental tokek juga ikut terserang, teman. Sebagai salah satu reptil penghuni rumah, mungkin si tokek hanya ingin mencari tempat persembunyian yang aman. Tapi sungguh malang tiada kepalang. Si tokek terpaksa berurusan dengan penghuni rumah lainnya. Ayo cepat kabur ke atas, Sob. Oh, satu masalah besar terjadi lagi. Kamu jatuh di tempat yang tidak tepat, Sob. Gawat, ternyata mobilnya nyala. Jangan diem aja dong, Sob. Cepat ikut pergi atau lompat sekarang juga. Walamak, ada tokek masuk kota. Bangunan putih dengan emas di ujungnya itu namanya Monas, Sob, atau Monumen Nasional. Sepertinya kamu udah pantas jadi Agatha, Sob, alias anak gaul Jakarta. Oh iya, bukan sulap apa lagi sihir nih, lihat tokek anteng keliling Jakarta. Mungkin sebagian teman di rumah juga udah tahu kan, kalau tokek dapat merayap di kaca yang licin sekalipun berkat telapak kakinya yang lengket bak perkat. Yang sudah tahu acung tangannya, ayo. Wah, pinter-pinter semua penonton-nonton. Telapak kaki tokek tidak mengeluarkan lem atau meminjam sepatu Spiderman ya, agar bisa merayap di berbagai permukaan. Tapi ternyata jari-jari tokek ditutupi jutaan rambut yang disebut siti. Bulu-bulu halus
halus inilah kunci dari kekuatan toke dapat menempel dengan kuat. Apa? Gambarnya kurang jelas? Tentu saja teman, karena rambut mikroskopis ini sangat kecil dan sulit dilihat oleh mata kepala manusia. Nggak mau lepas-lepas lagi tokenya. Aduh, gimana dong? Walah, kamu jangan jalan-jalan ke depan kaca mobil dong Sob. Bisa membahayakan pengemudi loh ini. Tenang Kak, lebih baik menepi sebentar untuk menyingkirkan Sobat Totan dari kaca depan. Coba pakai air aja kali ya. Teman, kaki toke memang sangat lengket, bahkan pada permukaan lembab sekalipun. Kaki lengketnya bisa lepas kok jika terus-menerus ditetesi air. Maka teman gak perlu khawatir melakukan banyak cara untuk memindahkan toke di rumah kalian. Walah, jadi begini toh cerita kamu kesasar sampai di sini. Ayo, Otan temenin kamu sampai ke tempat yang cukup aman. Wah, Kak Kibo mau ngapain tuh pakai seragam begini? Kita ikutin aja yuk. Assalamualaikum. Udah habis makan es krimnya? Aku boleh duduk nggak? Nah, kita juga punya menu makanan baru. Ini menunya teh. Kira-kira nih, ini mau? Mau ini tarik kira-kira nih, ini mau? Waduh, Simbanya beneran kaget tuh. Kadal duri Papua kan imut banget. Tuh, lihat aja mukanya. Menggemaskan begitu. Teman, sesuai namanya, kadal imut ini berasal dari bumi cendrawasih Papua. Selain Papua, dia juga bisa ditemukan di Australia. Sebutan crocodile skin sendiri diberikan karena kulitnya yang bersisik, mirip seperti buaya. Padahal kalau secara karakter mah bagai bumi dan langit. Kalau buaya kan tahu sendiri predator yang agresif banget. Nah, si kadal buaya malah sangat pendiam. Tuh lihat, ketemu bearded dragon pun si kadal duri ini anteng-anteng aja. Begitu pula ketika bertemu Tegu. Sobat Totan ini juga diam seperti patung. Namun, keduanya ternyata memiliki persamaan juga loh. Baik buaya dan crocodile skin sama-sama jago berenang. Yuhu! Tuh lihat, si kadal Papuanya lincah banget kan berenangnya. Kecil-kecil begini ternyata kamu handal juga ya di dalam air. Teman di rumah, dia juga punya keistimewaan lain, yakni Playdead alias pura-pura mati. Otan jadi penasaran nih, kira-kira berapa lama sih Sobat Totan satu ini bisa pura-pura mati? Hanya semenit kah? 10 menit? Atau malah 1 jam? Oke Kak, langsung nyalakan stopwatchnya. Tuh lihat teman, kaki crocodile skin-nya kaku beneran. Detak jantungnya juga kayaknya ikut melambat. Soalnya nggak kelihatan ada denyut di badannya. Jangan-jangan dia mati beneran. Aduh. Tapi itu matanya tetap terbuka kok. Gak tertutup seperti satwa yang sudah mati. Jadi artinya crocodile skin-nya masih hidup. Cuma memang kalau ditilik-tilik, Playdead-nya reptil Papua ini meyakinkan banget ya teman.